Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Agrobatan Televisi, di dalam jelang berbuka kali ini dan masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu organisasi Pemuda Muhammadiyah Kota Batu ini seperti apa sih? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, mohon izin, saya Edo Prastio selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Batu pada hari ini hadir, dan terutama untuk bulan ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa terlebih dahulu untuk umat muslim, khususnya untuk masyarakat Kota Batu. Semoga di bulan ini membawa keberkahan pastinya dan semakin mempertebal iman kita dalam iman Islam. Amin. Baik, untuk Pemuda Muhammadiyah Kota Batu ini merupakan pemuda organisasi otonom. Jadi organisasi otonom di bawah Muhammadiyah Kota Batu. Jadi Muhammadiyah itu memiliki, ibaratnya kalau susunan silsilah itu mempunyai anak gitu ya. Jadi Muhammadiyah salah satunya di bawah naungannya itu ada Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Begitu. Oke, ini berarti Pemuda Muhammadiyah Kota Batu ini ada dalam satu naungan seperti itu. Betul, ya? naungan Yang Muhammadiyah adalah anak-anak muda. Betul itu. sekali. Iya. Oke, nah ini untuk kegiatan dari Pemuda Muhammadiyah ini sendiri biasanya apa saja? Kegiatan-kegiatan rutin seperti itu apakah ada? Ada, baik. Jadi untuk Pemuda Muhammadiyah ini kebetulan kita barusan selesai dilantik, jadi dikukuhkan. Jadi banyak sekali program-program yang akan kita laksanakan. Setelah kita pengukuhan kemarin, kita juga sudah melakukan rakerda gitu ya, rakerda, rapat kerja daerah untuk pengurus. Setelah itu kita men-setting program-program 4 tahun ke depan untuk dilaksanakan. Dan untuk bulan Ramadan ini mungkin kita bekerja sama. Jadi dengan AMM Angkatan Muda Muhammadiyah bersinergi untuk membuat kegiatan terkait tentang Ramadan gitu. Oke, nah untuk Pemuda Muhammadiyah Kota Batu ini sendiri sebenarnya tujuannya ada ini apa sih sebenarnya? Untuk Pemuda Muhammadiyah, karena jargon kita itu fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul sekali. Jadi bagaimana semangat, spirit, tujuan kita ya untuk keberlangsungan Muhammadiyah begitu. Jadi kita sebagai ibaratnya penerus tonggak estafetnya pendiri kita Muhammadiyah Kyai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kita harus berjuang untuk menjadikan Muhammadiyah ini semakin besar begitu, dengan cara kita yang terbaru, dengan cara milenial, dengan cara pemuda gitu. Oke, nah untuk Pemuda Muhammadiyah Kota Batu sendiri ini kan isinya pasti pemuda gitu ya. Nah untuk range usianya sendiri ini dari usia berapa sampai berapa untuk dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu ini sendiri? Ya, jadi kalau kita di pemuda itu adalah range usianya adalah dari usia 25 sampai 40 tahun. Jadi intinya di Pemuda Muhammadiyah ini adalah mewadahi para pemuda-pemuda yang generasi-generasi muda penerus Muhammadiyah ini untuk dilatih dalam berorganisasi, berkajian tentang keislaman, dan di situ juga selain keislaman juga ada pengajian terkait teknologi-teknologi yang sekarang ini sedang tren di masyarakat untuk mereka itu biar tidak tertinggal dengan yang lain. Jadi seperti itu. Berarti ada pelatihan seperti soft skill, hard skill, seperti itu juga ada ya. Nah itu mungkin contohnya beberapa pelatihan yang ada di Pemuda Muhammadiyah Kota Batu ini sendiri apa biasanya? Untuk pelatihan-pelatihan yang mungkin ada rutin seperti itu. Iya, jadi pelatihan rutin yang kita lakukan yang pertama yaitu adalah kajian terkait dakwah Islam. Jadi di situ kita membentuk mubalik-mubalik muda. Jadi di situ mubalik-mubalik muda yang nantinya bisa masuk ke generasi muda. Biasanya anak-anak muda itu kan kalau yang mengisi itu menyenangkan, itu akan menarik. Sehingga mereka dengan diajak kajian yang menarik, yang masuk sesuai dengan pola pikir mereka, mereka merasa tidak akan terpaksa. Justru malah akan senang dengan kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan pelatihan terkait penanganan kebencanaan. Jadi penanganan kebencanaan di sini mereka diberikan keterampilan bagaimana cara menghadapi atau cara membantu masyarakat kita yang membutuhkan, utamanya yang terkena atau mungkin terdampak sebuah bencana di Kota Batu ini.
di situ tidak hanya yang menangani tentang istilahnya bahasa kita itu pekerjaan kasar, tetapi juga untuk memberikan semangat, motivasi. Jadi di situ memberikan motivasi bagaimana menenangkan masyarakat yang terdampak itu biasanya kan mereka itu panik. Betul. Nah, itu yang kita tanamkan, yang kita bentuk ke generasi-generasi kita terlebih dahulu, baru nanti akan dipraktekkan pada masyarakat secara luas seperti itu. Oke. Ya, yang ketiga itu adalah pelatihan teknologi-teknologi. Jadi seperti sekarang ini banyak Sudah era penggunaan, digital ya, era betul ya. digital, era penggunaan AI itu yang semakin marak. Generasi muda sekarang itu adalah generasi yang instan, Betul. generasi yang mereka itu kepinginnya itu serba mudah, serba cepat dan praktis. Nah, itulah yang kita ambil di situ. Jadi mereka utamanya kita memberikannya itu mulai dari tingkatan SMP, itu sedikit-sedikit kita kenalkan, terus anak SMA kita rangkul. Nah, nantinya pada saat sudah masuk di usianya mereka masuk pemuda, istilahnya mereka sudah punya bekal terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oke, ini menurut Mas Ido dan Mas Ari gitu ya. Iya. Apa sih sebenarnya yang perlu ditanamkan ke pemuda-pemuda zaman sekarang seperti itu yang apa-apa maunya serba instan seperti itu? Jadi itu tidak dipungkiri karena ini memang sudah generasinya begitu ya, sudah eranya kayak gitu. Mungkin yang perlu kita perhatikan untuk terutama untuk teman-teman pemuda di usia 20-an mungkin yang berbeda di usia generasi sebelum-sebelumnya begitu ya. Yang utama adalah bagaimana sistem kita pendekatan. Karena kalau pendekatan dulu dan sekarang itu berbeda. Betul. Jadi dengan sekarang bagaimana apa sih yang mereka gunakan? Oh, ternyata dia menggunakan media sosial yang utama. Oh, dia menggunakan TikTok, menggunakan Instagram atau media sosial lainnya untuk berkawan atau untuk berteman. Ya kita mulai dari situ. Jadi semisal kayak kita kajian tidak hanya kita di dalam masjid formal, tapi kita bisa di kafe, mungkin kita nongkrong bareng begitu, tapi kita masuki kita tentang ilmu agama kayak gitu. Oke, berarti memanfaatkan apa yang anak muda senangi Betul pada masa sekali. ini gitu Kita ya, Mas ya? kita namanya improvisasi lah, Betul, kita improvisasi betul. gitu. Karena anak-anak muda zaman sekarang memang susah-susah gampang Betul, gitu ya susah-susah untuk gampang. mengajarkan, apalagi mengajarkan agama Betul seperti sekali. itu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini ya, tetap di Jelang Berbuka setelah yang satu ini. Anda masih setia di Jelang Ramadan, Jelang Berbuka, mohon maaf, dan masih bersama rekan-rekan dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Oke, dan tadi kita sudah ngobrol masalah bagaimana perkembangan zaman itu merubah pemuda zaman sekarang yang mungkin bisa dibilang berbeda dengan pemuda zaman dulu gitu, yang apa-apa sekarang serba ada, serba instan. Kalau bahasa Jawanya serba nyepak gitu ya, semua ada gitu. Nah, itu gimana untuk memasukkan unsur-unsur agama terutama dalam era-era ini gitu. Jadi itu seperti yang saya sampaikan pada segmen awal tadi. Jadi salah satunya kajian dalam bentuk yang terbaru. Jadi Zoom mungkin bisa dengan live di IG atau di TikTok. Kemudian kita juga ada bidang, salah satunya bidang dakwah, di mana nanti kita memberikan cuplikan tentang ilmu agama. Kemudian kita buat konsep seperti di dalam TikTok itu, dikasih musik-musik, dan akhirnya kan banyak yang nonton. Betul. Nah itu betul. bisa juga salah satu salah satu cara juga untuk kita menarik teman-teman pemuda di zaman sekarang begitu. Dan juga kita tidak hanya itu, kita juga bisa mengajak teman-teman ini, kesukaannya dia apa. Semisal dia suka futsal atau dia suka berkesenian. Kita ada semua bidang di situ yang mencangkup semua yang keingini semua teman-teman muda, gitu ya. betul seperti itu. Oke, dan ini masalah anak muda zaman sekarang juga tidak jauh dari akhlak-akhlak seperti itu ya. Nah, kalau menurut Mas Ari dan juga Mas Ido sendiri, gimana sih untuk
anak-anak muda zaman sekarang, perbedaannya dengan anak muda zaman dulu gitu, yang kalau anak muda zaman dulu mungkin mau ngapa-ngapain itu masih takut seperti itu. Tapi Betul. kita lihat, kita harus membuka mata ya, kalau anak-anak muda zaman sekarang memang sudah lebih berani gitu untuk melakukan sesuatu hal, mau itu baik ataupun buruk seperti itu. Ya, jadi kita untuk menghadapi anak-anak muda sekarang, jadi generasi muda sekarang itu memang secara intelektual mereka itu pintar. Jadi tapi tetap secara etika, secara karakter, memang secara soft skillnya itu memang kurang. Jadi di situ makanya kita dengan melihat kondisi seperti itu, jadi kita melakukan sebuah kajian di sana, yang intinya mengajak dan kita melihat karakternya mereka itu seperti apa. Baru kita berikan contoh-contoh, kalau misalkan kamu melakukan A seperti ini, bahayanya ini. Jadi mereka itu inginnya itu adalah bukti nyata. Jadi anak sekarang itu kalau hanya, mohon maaf, kalau dulu kita itu hanya di istilahnya bahasa Jawanya ditakut-takuti sama orang tua, nanti kalau melakukan ini, kamu nanti kualat kan gitu. Kalau anak sekarang itu kan enggak. Jadi mereka justru malah punya berbagai macam alasan. Nah, dari alasan-alasan itulah yang kita ambil. Jadi kalau misalkan mereka melakukan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas di situ, contohnya melanggar sebuah etika di masyarakat, nah nanti dampaknya seperti apa, itu yang harus kita gambarkan secara detail. Jadi karena lebih kritis ya, tapi itu lebih berbahaya juga gitu ya. Justru lebih berbahayanya di sana. Jadi untuk membentukkan karakter anak sekarang itu memang jauh lebih sulit dibandingkan zaman, mohon maaf, kita dulu. Kalau kita dulu itu kan orang tua bilang nggak boleh, ya sudah, kita nggak usah, bahasanya kualat kan gitu. Nah, anak sekarang itu dari kritisnya tadi itu, sehingga di situ kita perlu mengambil apa sih yang diinginkan mereka, bagaimana cara pola pikir mereka itu seperti apa. Itulah yang kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak muda sekarang. Khususnya biasanya pendekatan itu bisa melalui sekolah. Jadi khususnya itu kita masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita di Muhammadiyah itu ada SMK, ada SMA. Nah, itu adalah sebuah wadah kita untuk membentuk karakter terhadap anak-anak muda, generasi muda, khususnya adalah generasi penerusnya di Muhammadiyah. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan di luar sekolah kita, itu juga bisa kita masuk ke sekolah-sekolah itu, atau juga ke sebuah komunitas-komunitas tadi. Jadi komunitas seni, komunitas band, atau juga komunitas-komunitas pengetahuan. Anak sekarang itu kan banyak komunitas-komunitas, bahkan komunitas game. Nah, anak sekarang itu kan lebih tertariknya ke game. Nah, di situ bagaimana cara kita mewadahi anak itu dengan game itu, bagaimana karakternya untuk dari game yang dimainkan itu, apa sih yang diharapkan. Dan itu bisa ya? Jadi di situ juga kita bisa memberikan bagaimana daripada main gamenya, bagaimana kalau memproses gamenya itu, membuatnya dari bagaimana caranya. Jadi seperti itu, kita balik seperti itu. Jadi mereka akan tertarik, ternyata saya main game tidak hanya main game saja, tapi bisa menghasilkan sesuatu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin mereka dituntut untuk bagaimana melihat prosesnya terlebih dahulu, nggak yang serba apa-apa sudah ada seperti itu ya. Jadi mereka fungsinya ada Pemuda Muhammadiyah Kota Batu sendiri juga untuk menuntun seperti itu ya, menuntun pemuda-pemuda yang ada di Kota Batu, khususnya di lingkup sekolah ya, karena yang paling rentan itu sekarang memang di lingkup-lingkup sekolah, bahkan anak SD pun gitu. Mungkin mereka juga sudah bisa berpikir dan berbuat di atas usianya seperti itu ya. Nah, ini omong-omong masalah untuk program Ramadan nih. Mungkin ada program apa dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu untuk Ramadan tahun ini? Jadi untuk Ramadan tahun ini yang pasti kita tidak hanya bekerja sendiri. Jadi kita di dalam naungan Angkatan Muhammadiyah, di situ ada Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga, dan kita bekerjasama dengan masjid di Masjid At-Taqwa di bawah naungan Muhammadiyah. Kita banyak sekali kegiatan. Salah satunya yang akan diselenggarakan besok hari Sabtu itu ada namanya kajian Gen Z. Jadi itu terbuka untuk umum dan pelajar, di mana kita setting semua bisa tertarik dengan kajian yang secara milenial kayak gitu. Jadi tidak formal tetapi bisa merasuk kayak gitu. Itu jadi, lokasi ada di? Lokasinya di Masjid At-Taqwa. menjelang berbuka. Jadi mulai asar berjamaah di
masjid, kemudian lanjut kajian sampai berbuka bersama di situ. Oke, Salah satunya ngabuburit itu ya berarti ya. ngabuburit. Oke. Dan juga ada bakti sosial, kemudian buka bersama pastinya, kemudian ada santunan untuk kaum duafa juga yang bekerja sama dengan Lasismu, itu sering setiap tahun kita lakukan kayak gitu. Itu jadi bersinergi karena ini momen yang sangat luar biasa Iya, dan betul. pastinya yang dinanti-nanti setiap tahun kita mengupayakan untuk seluruh masyarakat Kota Batu bisa merasakan dampaknya dari apa yang kita lakukan kayak gitu. Oke, dan itu dilakukan setiap hari Sabtu. Apanya untuk Untuk kegiatan tadi? kalau untuk berbuka bersama Apakah setiap hari cuman- sudah ada. Oke. Tapi kalau untuk Kajian gitu. kajian ya itu dilakukan dalam 1 bulan 2 kali. Tapi kalau untuk kajian yang secara umum di Iya. masjid itu setiap hari ada. Oke, yang rutin berarti memang setiap hari ada, Hmm, walaupun ada. bukan bulan Ramadan juga Betul. ada gitu ya berarti. ya? Ahad pagi juga ada. Tetapi kalau untuk yang muda ini kita buat untuk perdana di Ramadan ini kita 1 bulan 2 kali gitu. Oke, 1 bulan ada 2 kali di tanggal. Yang besok perdana di hari Sabtu. Oke, nah ini untuk dari acara dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu sendiri dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini, apakah ada perbedaan untuk segi acara atau dan lain-lain? Itu apakah ada perbedaan yang signifikan seperti itu atau sebenarnya sama? Ya, jadi kita memang yang beda yaitu adalah pertama kali kita mewadahi generasi muda yang disebut kajian Gen Z tadi. Itu dari sebelum-sebelumnya memang belum ada. Itu. Yang kedua, kita ada yang namanya Ramadan Ceria. Ramadan Ceria ini kita mewadahi anak-anak TK. Jadi anak-anak TK di Kota Batu ini kita wadahi di pagi hari, mereka sekolah kita ajak ke masjid dan sekalian kita kenalkan dengan Masjid At-Taqwa. Di situ diisi dengan pemateri terkait satu agama, yang kedua dongeng anak-anak. Jadi Oke. di situ diisi. Jadi masuk semua usia Betul. ya? Ya, jadi dua itu yang membedakan dari Ramadan sebelumnya dan Ramadan yang sekarang ini. Kalau Jadi Ramadan yang tahun lalu berarti yang untuk anak-anak tuh belum ada Belum, ya? ya, Belum ya. ada, baru di tahun ini diadakan. Dan mungkin kalau antusiasmenya tinggi di tahun depan, apakah akan ada diadakan lagi? ya, Pasti. Kira-kira kalau Kit- antusiasmenya ya. tinggi seperti itu kita ya? melihat antusiasme kemarin, salah satunya yang sudah terlaksanakan yang anak usia TK itu. Ya. Ternyata dari situ Euforianya luar ya, biasa euforia ini anak TK itu senang. Jadi mereka itu biasanya kalau ke masjid itu kan mereka dengan orang tua biasanya di masjid ramai itu kan dimarahi. Betul. Tetapi di situ diajak ke masjid, di situ boleh lari-larian, boleh Ya. apa, sehingga anak itu senang. Nah, kita tujuannya utamanya adalah itu, mengenalkan anak itu dengan masjid sehingga nanti mereka itu merasa senang. Dan di Masjid Taqwa ini mulai tahun kemarin, walaupun kegiatan itu belum berjalan, tetapi di situ sudah membuat sebuah ikon, yaitu masjid ramah terhadap anak. Oke. Jadi seperti itu. Nah, Iya. ini sebenarnya yang seneng nggak cuma anak-anaknya aja, tapi biasanya kalau acara-acara seperti ini tuh ibu-ibunya juga Betul. seneng gitu ya, diikutin anaknya kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya Mas Ari dan juga Mas Ido setelah yang satu ini, tetap di Jelang Berbuka. Ya pemirsa, masih bersama-sama dalam Jelang Berbuka dan juga masih dengan Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Yang kita tahu memang banyak sekali organisasi-organisasi di Kota Batu untuk pemuda khususnya yang sangat inspiratif sekali. Salah satunya adalah Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Nah, dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu sebenarnya apa sih goalsnya dari organisasi Pemuda Muhammadiyah Kota Batu ini sendiri didirikan gitu? Baik, jadi karena sesuai kitab perjuangan Muhammadiyah, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jadi bagaimana sih kita berupaya untuk menghidupi Muhammadiyah di era gempuran yang begitu luar biasa, di era orang atau teman-teman seusia kita, seusia pemuda itu sangat susah sekali untuk diajak berorganisasi. Tidak seperti dulu yang fanatik, yang bisa sampai berjuang begitu ya.
Jadi kalau sekarang itu benar-benar kita dilatih untuk ayo merangkul satu-satu, ayo kita mengajak satu-satu untuk ini loh Muhammadiyah, ayo kita membesarkan Muhammadiyah bersama-sama. Nah, kalau di era dulu kan apa namanya perjuangannya mungkin beda ya. Jadi karena tidak ada media sosial dan apapun, jadi hanya sekedar ngobrol atau ketemu mencari orang itu kan sangat susah, tapi itu antusiasnya kan begitu luar biasa untuk saling temu sapa. Tutuk tular ya. Tutuk tular. Tapi kalau sekarang kan menggunakan WhatsApp bisa, itu pun susah. Kita untuk menghubungi pun sangat susah. Nah, dari itu kita pemuda Muhammadiyah khususnya di era sekarang berjuang untuk mengumpulkan teman-teman pemuda yang sevisi misi pastinya untuk ikut turut serta andil dalam membesarkan Muhammadiyah khususnya Muhammadiyah di Kota Batu. Gitu. Oke, ini untuk goals untuk pemudanya mungkin ya. Kalau untuk kedepannya nih mau dibawa kemana nih dan akan seperti apa jadinya seperti itu untuk kedepannya nanti? Ya, kedepannya untuk pemuda Muhammadiyah ini adalah organisasi yang intinya isinya itu adalah para pemuda. Jadi kedepannya harapannya kita itu adalah sebagai penerus kita di kepemimpinan berikutnya. Jadi sebenarnya di pemuda itu kepemimpinan itu tidak hanya berlaku di salah satu orang. Jadi pola kepemimpinan kita itu adalah kepemimpinan bersama atau di Muhammadiyah dikenal dengan kolektif. Jadi siapapun yang nantinya itu bisa memimpin atau membawa pemuda Muhammadiyah ini ke arah yang lebih baik. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Mas Ido tadi, bahwa pemuda ini adalah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurnanya Muhammadiyah. Jadi tujuannya ke depannya, harapannya adalah sebagai pewaris Muhammadiyah dari bapak-bapak kita pendahulu kita. Jadi seperti itu. Nah, karena di situ sebagai pewaris, namanya pewaris itu kan harus berusaha lebih baik. Yang namanya organisasi itu ya berarti harus lebih baik. Makanya di sini kita menyiapkan generasi muda ini, para pemuda ini dari awal. Tujuan utama kita adalah sebagai pelangsung kita ke depan. Karena tadi disampaikan juga tidak mudah. Generasi sekarang itu memang tidak mudah. Dengan tidak mudahnya ini harapan kita kenalkan dari awal tadi itu sehingga ke depan mereka bisa tahu arah perjuangan pemuda Muhammadiyah itu adalah segaris dengan Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Oke, berarti dari Muhammadiyah sendiri sebenarnya nih apa sih yang poin-poin apa sih yang ditekankan dari Muhammadiyah, karena kita tahu ada beberapa perbedaan seperti itu ya. Nah sebenarnya dari Muhammadiyah sendiri apa poin-poin yang memang menjadi poin utama dari Muhammadiyah sendiri itu? Ya, jadi poin utama dari Muhammadiyah ini adalah sebagai gerakan Islam. Jadi gerakan Islam di sini menyatakan bahwa sebagai generasi muda itu harus berpegangan teguh kepada ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan dengan ajaran-ajaran juga yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam pemuda Muhammadiyah ini yang ditekankan dari pimpinan kita, bapak-bapak kita di Muhammadiyah itu salah satunya adalah ajaran Islam yang harus ditegakkan. Yang kedua adalah dakwah. Jadi dakwah ini adalah menyampaikan. Jadi kita diharapkan dapat menyampaikan sebuah kebaikan-kebaikan kepada masyarakat secara luas, walaupun itu hanya sekecil apapun. Contoh hanya misalkan ada sampah dibuang di tempat sampah sesuai dengan tempatnya. Nah itu yang dinamakan adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dakwah yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Itu yang kita tekankan dari awal, dan itu juga salah satu dari kegiatan kita dan poin dari Muda Muhammadiyah yang mana pemuda itu harus selalu membawa perubahan. Nah, jadi itu. Terus yang ketiga juga tadi ada sebagai gerakan perubahan atau pembaharuan yang ada di Muhammadiyah. Jadi di situ sebagai gerakan pembaharu di sini bukan membuat sesuatu itu menjadi semuanya baru, tetapi di situ adalah menyempurnakan apa yang belum sesuai, apa yang kurang sempurna dari bapak-bapak kita, itu yang kita sempurnakan untuk lebih baik sesuai dengan ajaran Islam tadi itu. Nah,
Seperti itu. Oke, berarti membantu untuk menyempurnakan apa yang sudah ada seperti itu ya. Oke, dan ini ada yang bilang gitu ya, kalau Muhammadiyah ini fokusnya adalah di pendidikan. Apakah betul? Karena kita tahu kalau di Muhammadiyah juga universitas ada, SD, SMA itu segala jenjang pendidikan tuh ada Betul. seperti itu. Apakah benar memfokuskan di pendidikan ataukah sebenarnya semua sektor juga jalan gitu? Betul sekali. Memang kala itu pendidikan utama. Jadi karena itu salah satu upaya kita untuk mencerdaskan anak bangsa pada saat itu. Dan alhamdulillah amal usaha itu namanya, amal usaha Muhammadiyah kita itu sangat berkembang sampai saat ini, di mana kita memiliki ribuan dari TK, SD, Betul. SMP, SMA, SMK, universitas itu, dan sangat terkemuka pastinya, dan itu merupakan wujud bakti kita kepada negara. Dan tidak hanya itu, tapi sektor lain seperti kesehatan itu juga utama. Jadi kita juga memiliki rumah sakit Muhammadiyah, ada rumah sakit Aisyah juga, dan ada poliklinik dan sebagainya. Klinik-klinik kesehatan Muhammadiyah itu juga salah satu fokus kita. Tapi tidak hanya itu, Muhammadiyah bergerak di semua sektor, tidak hanya di pendidikan atau kesehatan, tapi kita juga andil dalam berpolitik juga, dan kita tidak anti terhadap politik. Jadi itu adalah wujud pendidikan dasar kita sebagai pemuda Muhammadiyah. Ayo kita sama-sama untuk memperjuangkan negara ini dengan era kita ini yang beda, itu dengan cara kita, dan kita harus tidak boleh anti dengan politik, dan kita harus masuk dalam politik untuk menyuarakan aspirasi kita. Betul. Biar jadi suara kita akan nyampe, dan semua masyarakat yang berpangku kepada kita, yang meminta tolong pada kita, tersalurkan seperti itu. Oke, berarti juga bisa menyalurkan ide-ide kita Betul, juga ide, seperti itu ya. Jadi dari segala sektor jalan gitu ya. Jalan semua. Dari segala usia dicakup, dari segala sektor juga ada gitu ya dari betul Muhammadiyah sekali. sendiri. Nah, jadi untuk di Pemuda Muhammadiyah Kota Batu ini sendiri untuk pengambilan untuk open recruitment seperti itu apakah ada cara-cara tertentu seperti itu atau siapa saja boleh bergabung? Jadi bedanya kita dengan organisasi lain, kita terbuka untuk umum. Jadi monggo, kami persilakan semua teman-teman pemuda, khususnya pemuda Kota Batu yang ingin join ke kita bisa langsung. Nanti kita bisa masuk pada saat di kajian. Nanti, Mas saya ingin daftar untuk pemuda Muhammadiyah. Ayo silakan, nanti kita tampung, kita kita buatkan suatu grup gitu. Nanti kita akan melakukan kaderisasi di situ. Jadi kaderisasi mulai dari cabang, nanti kemudian ke sampai daerah. Jadi ada ibaratnya kita untuk kaderisasi ini tidak hanya dari daerah, tetapi Betul. kita lini sampai bawah itu ada. Dari sekolah-sekolah, kemudian dari umum kita kumpulkan, nanti dia ikut di ranting dulu, kemudian di cabang baru ke daerah. Itu ada fase-fasenya sendiri. Oke, berarti gitu. ini kaderisasi mungkin dari setiap desa kecamatan juga tiap-tiap desa kecamatan ada seperti itu ya. Iya. Oke, nah ini untuk kalau untuk kumpul seperti itu, apakah ada acara bulanan atau mingguan bahkan harian seperti itu untuk kumpul akbar Ya, seperti jadi kita di pemuda tadi itu susunan kita dari struktur kepemimpinan memang dari tingkat paling bawah, tingkat desa, ranting, terus tingkat cabang itu tingkat kecamatan, tingkat daerah, tingkat wilayah, dan sampai tingkat pimpinan pusat. Ini kita di Batu khususnya, di Batu itu ada 3 cabang yang mana diwadahi dari cabang Jonrejo, Bumi Aji, dan cabang Batu sendiri. Nah, cara kita mengumpulkan yang pertama adalah kita mengadakan kajian rutin. Jadi kajian rutin di masing-masing cabang itu berbeda-beda harinya. Jadi ada yang diadakan tiap hari Selasa, ada yang tiap hari Jumat, dan ada juga yang tiap hari Kamis. Jadi 3 yang pasti dari masing-masing cabang itu punya hari-hari tertentu. 3 hari tadi itu kita di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah kita turun ke bawah. Jadi kita memberikan semangat, memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di bawah. Harapannya mereka itu tidak sendiri. Jadi biasanya itu kan ada yang merasa saya itu sendiri, tidak diperhatikan. Nah, kita selaku di pemuda daerah di Muhammadiyah ini
dan kita aktifkan kembali di tahun ini, itu harapan kita bisa turun ke bawah. Jadi mengambil inspirasi atau aspirasi-aspirasi dari teman-teman kita yang di bawah. Tadi juga disampaikan untuk anggota itu memang kita tidak membatasi harus anak-anak Muhammadiyah, bukan. Ya. Jadi di situ kita terbuka selama mereka mau belajar dengan kita dan merasa tidak terpaksa. Kalau mereka merasa tidak terpaksa itu akan bahagia mengikuti. Nah, jadi kita membuat suasana itu memang menyenangkan. Yang namanya pemuda di situ sekaligus slogannya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, juga bersenang-senang dengan berorganisasi. Jadi seperti itu. Oke, karena belajar juga bisa dari mana saja, tidak harus dengan yang sama seperti itu ya, tapi juga bisa kita belajar dari manapun itu, dari usia berapapun, dari organisasi manapun itu kita bisa belajar seperti itu ya. Nah ini berarti untuk di Pemuda Muhammadiyah Kota Batu sendiri ini, apakah ada acara akbar terdekat seperti itu? Acara akbar terdekat, yang jelas kalau untuk Ramadan kita masih fokus terkait kegiatan berpuasa. Jadi kita fokusnya di dalam kegiatan bersama Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi nanti setelah setelah Lebaran, setelah halal bihalal, kita ada pengukuhan besar. Jadi pengukuhan bersama kecamatan sekota Batu. Jadi 3 kecamatan yang kita kukuhkan bersama, karena kemarin kita barusan pengukuhan daerah. Selanjutnya kita akan regenerasi untuk pengukuhan tingkat kecamatan. Jadi cabang-cabang kita kukuhkan bersama. Rencananya itu untuk yang kegiatan akbar Pemuda Muhammadiyah. Oke, berarti pengukuhan setiap cabang seperti Betul, itu ya, kurang lebih ya. Oke, nah ini untuk pesan-pesan untuk pemuda-pemudi di rumah gitu yang menonton acara pada sore hari ini, kira-kira pesannya untuk anak-anak muda zaman sekarang seperti itu, bagaimana caranya agar tidak terhasut dengan hal-hal yang buruk di zaman digital saat ini gitu ya, seperti apa? Silakan. Ya, jadi pesan kami dari Pemuda Muhammadiyah adalah kita sebagai pemuda jangan anti terhadap organisasi. Yang kedua, selalu berlomba-lombalah dalam mencari kebaikan. Dan yang ketiga, ayo kita bersama, berkumpul bersama untuk menjadi generasi penerus di Muhammadiyah, dan secara khususnya nanti sebagai generasi penerus untuk Kota Batu dan di Indonesia ini. Oke, silakan. Untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemuda di Kota Batu, jadi kami berharap di mana setiap pemuda ini memiliki peran aktif dalam turut serta membangun, khususnya membangun Kota Batu. Ikuti semua sektor apapun yang dia inginin, ikutin semua bidang yang mereka sesuai passionnya. Ayo kita sama-sama saling bekerja sama untuk menjadikan Kota Batu menjadi semakin shining gitu kan. Betul. Dan juga untuk pemuda Kota Batu, janganlah kita memiliki egosentris atau memiliki rasa aku suaraku nggak bisa didengar kayak gitu. Nah, ikutlah organisasi, nanti akan mendapatkan semua manfaat-manfaat yang begitu luar biasa. Tidak hanya pada saat hari ini, pada saat kalian ikut organisasi, tapi nanti kalian akan menikmatinya atau merasakannya itu setelah kalian goalnya dapat. Dan itu tidak dirasakan sekarang, tapi nanti setelah menikah atau kita mencari pekerjaan, dan itu mungkin yang tidak akan didapatkan oleh teman-teman yang tidak ikut organisasi. Jadi ayo sama-sama kita membantu untuk mensiarkan agama Islam. Kita bergabunglah kepada Pemuda Muhammadiyah, khususnya Kota Batu, untuk berperan aktif menjadi pemuda yang tangguh untuk Indonesia emas. Oke, karena sesuatu yang baik itu tidak ada yang instan. Betul seperti sekali. Itu ya. Dan untuk harapannya di Ramadan tahun ini untuk diri sendiri maupun untuk pemirsa di rumah nih, apa harapannya di Ramadan tahun ini? Ya, harapan saya untuk diri saya pribadi adalah saya kepingin berubah atau jadi lebih baik daripada ya sebelumnya. Jadi di momen Ramadan ini adalah momen-momen di mana kita bisa memperbaiki diri, baik itu secara spiritual maupun secara perilaku. Nah, jadi harapan saya adalah ini adalah momen kita untuk bahasa
kasarnya itu menggembleng diri kita sendiri aja. betul. Jadi harapan kita menggembleng diri kita sendiri supaya menjadi lebih baik, jadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Amin. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk teman-teman semua, ayo di momen Ramadan ini para pemuda, para generasi penerus bangsa kita, penerus perjuangan yang ada di Kota Batu ini, jagalah kebaikan-kebaikan yang sudah kalian lakukan dan lakukan secara terus-menerus, itu pasti akan membawa manfaat untuk kita bersama. Oke, yang penting bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar seperti itu ya. Baik, kalau untuk saya secara pribadi, untuk bulan Ramadan ini adalah bulan yang pasti dinanti-nantikan oleh umat muslim ya. Jadi di mana di bulan ini adalah bulan yang harusnya kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya. Kemudian berbagi, kita bisa bersedekah, kemudian kita lebih mempertebal iman, kemudian mengikuti kajian atau ibaratnya ibadahnya dikencengin lagi kan gitu daripada sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya kita fokus bekerja, kadang kita lalai untuk sholat 5 waktu ataupun kita terlambat sholatnya. Nah di bulan yang begitu berkah ini ayo kita berusaha untuk menjadi lebih baik begitu. Dan juga setelah Ramadan kita akan ada Lebaran, itu adalah hari kemenangan. Pastinya kalau semisal kita dalam Ramadan full 1 bulan, kita bisa berpuasa full, kemudian kita bisa beribadah lebih baik, itu kan nanti pada saat Lebaran rasanya berbeda. Betul. Dan itu yang kita nantikan. Jadi kita berusaha ayo sama-sama untuk menjadi lebih baik di bulan yang suci. Seperti kembali menjadi orang yang baru. Betul, gitu ya. betul sekali. Oke, dan terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ida Prasetyo dan juga Mas Ari Supriyanto dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan yang lebih-lebih lagi dari Ramadan tahun-tahun kemarin seperti itu ya. Yang penting adalah berlomba-lomba dalam kebaikan pastinya. Fastabiqul khairat. Betul. Terima kasih untuk pemirsa Agrobota Televisi yang sudah menyaksikan Jelang Berbuka kali ini. Jangan lupa saksikan Jelang Berbuka setiap sore pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.30. Saya Putra Tafia pamit, sampai jumpa.